Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas bosku semuanya. Apa kabarnya? Nah, kali ini kita sedang memberikan makan burung ya. Jadi ini kita membahas tentang Ya, pengkondisian betina ya. Jadi kita butuh yang namanya kandang polier seperti ini, gunanya untuk mengkondisikan ulang. Untuk mengkondisikan ulang kandang polier memang sangat penting dan merupakan hal yang wajib untuk peternak kenari Indonesia. Jadi dengan pemberian polier yang sedikit luas akan memberikan ruang gerak kenari kita untuk senantiasa mengembangkan sayap. Nah, di depan kita ini kita sedang melakukan terapi lapar. Jadi pemberian makan secara berkala dan secara periodik. Jadi tidak selalu diberikan utuh banyak melimpah, tetapi dibuat sedikit terbatas gunanya untuk burung-burung yang sedang mengalami kegemukan atau kelebihan lemak ya. Jadi bisa kita lakukan dengan cara terapi lapar, dalam arti pemberiannya itu tidak serta-merta habis langsung diisi banyak, tetapi kita tunggu sebentar supaya dia bisa menikmati makanan ini dengan lahap. Hal tersebut juga akan berdampak positif karena burung akan semakin menjadi lebih jinak ya teman-teman ya, Mas Bos ya, lebih jinak. Nah, selain itu kita bisa memberikan sayuran ya, sayuran seperti sawi, bisa sawi pakcoy, sawi jesin, ataupun mungkin selada juga bisa. Bahkan kita bisa menggunakan yang namanya sayuran ginseng ya, binahong, itu juga baik sekali, tanaman Indonesia asli Indonesia yang bermanfaat, yang herbal dan bisa berguna untuk menjaga kesehatan burung kenari kita ya. Jadi Mas bosku semuanya, kenari yang dikondisikan seperti ini biasanya dia sedang mabung ya. Mabung itu entah di sayapnya maupun di ekornya. Ada yang nyulam juga menjatuhkan bulu ya. Jadi bisa kita campur di sini, kita kondisikan ulang. Selain kenari mabung dan kenari yang mungkin sedang trouble juga bisa terjadi dan bisa kita jadikan satu seperti ini. Nah, kenari yang trouble biasanya tuh untuk pennya itu kelihatan kurang subur ya, kurang subur. Biasanya ditandai dengan pen yang tidak berisi dan pucat, warna merahnya itu nggak kelihatan, itu tandanya kurang subur. Nah, itu juga bisa kita kondisikan di kandang poliar seperti ini ya. Dan pentingnya panas matahari di waktu siang itu juga sangat berperan penting, karena panas matahari itu banyak mengandung vitamin D ya Mas bosku ya. Jadi kita di Indonesia yang notabene negeri yang bermandikan matahari, tentunya bisa kita manfaatkan untuk menambah nutrisi vitamin D, bahkan menambah zat-zat yang mungkin belum didapatkan dari makanan ya bosku ya. Jadi sangat penting sekali. Dan jangan lupa teman-teman semuanya, taruh juga seperti sarang di atas itu ya, supaya untuk mendeteksi burung-burung kita yang siap, yang dia minta segera dikawinkan, itu biasanya kita bisa memberikan sarang seperti itu. Syukur-syukur ditambahi kertas saat apa ya, harian kita rawat, kita berikan kertas koran supaya apa, kita bisa memantau burung-burung mana yang bisa kita pisah dan kita kawinkan ya. Jadi selain itu teman-teman semuanya, pentingnya dari pengkondisian betina ini adalah juga untuk terapinya ya, terapi secara koloni. Terapi secara koloni akan bermanfaat untuk kenari kita yang biasanya kita naruh di kandang ternak, satu kandang satu burung, dan dia hanya ketemunya dengan satu pejantan. Itu juga bisa menyebabkan burung stres juga ya, sama halnya seperti kita ya. Jadi hal tersebut bisa kita lakukan, kita masukkan ke dalam polier seperti ini, karena burung kenari merupakan burung koloni sebenarnya ya. Jadi dia butuh sekali refreshing di bawah sinar matahari. Ketika kenari kita jemur seperti ini, jangan lupa teman-teman semuanya ya, Mas bosku semuanya,
kita berikan cepuk yang besar, yang bersih dengan air yang baru, supaya kenari-kenari kita bisa mandi, bisa berjemur, bisa membersihkan tubuhnya. Karena di dalam bulu ya, dalam bulu itu banyak sekali kotoran. Kadang-kadang bisa kita lihat dari mungkin di ekor atau mungkin di sayap ya. Kadang-kadang ada yang namanya kutu. Hal tersebut tentunya akan menjadikan burung kita malas-malasan untuk produksi ya Mas Bosku semuanya ya. Perlu kita catat juga, perlu kita ingat-ingat juga, ketika satu burung kita itu terkena kutu, kalau bisa sebisa mungkin kita pisah ya, kita pisah, oke? Dan di depan kita itu ada kenari yang bulunya rontok seperti itu ya, di leher ya. Itu bisa kita gunakan minyak ikan ya, atau minyak sejenis lainnya, bisa untuk merangsang bulunya untuk segera tumbuh ya. Karena hal tersebut biasanya terjadi pada betina yang dia sering loloh atau lolohannya bagus, bahkan dia meloloh banyak anakannya. Biasanya bisa menjadikan bulu di bawah leher atau di bawah kepala itu rontok, hal tersebut. Nah, hal tersebut sebenarnya tidak menjadi masalah krusial sebenarnya, asalkan pada pennya itu tetap sehat. Nah, kita sekarang membahas pen. Jadi teman-teman semuanya, kapan kenari kita itu bisa kita pindah ke kandang ternak? Yaitu bermula dari sikap dan perilaku kenari kita saat di koloni ya. Bagaimana ketika dia mendengarkan pejantan bernyanyi, pejantan gacor atau mengeluarkan suaranya, dia gelisah tidak? Hal tersebut bisa kita lihat, bisa kita amati. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa kita lihat burung mana yang dia itu merobek-robek kertas ya, merobek-robek kertas. Dan step yang terakhir sebelum kita pisah, kita pegang burung yang menandakan seperti itu. Nah, nantinya burung itu biasanya akan kelihatan di pennya. Pennya dia semakin timbul, mendekati rata dengan dada dan warnanya kemerahan. Selain itu, untuk lubang pennya itu sedikit membuka. Nah, itu tanda-tanda berarti tidak lama lagi kenari kita itu segera kita kawinkan atau segera dia minta kawin untuk kita produksikan. Oke Mas Bosku, jadi hal tersebut perlu kita ketahui juga bahwa porsi makanan ketika burung dalam jumlah yang besar kita jadikan satu seperti ini, kita juga harus mengukur porsi makan. Jangan sampai kurang juga. Meskipun di awal tadi kita sudah membahas tentang terapi makan, memberikan makan secara terbatas dan tidak terlalu banyak, kita juga harus ngecek juga ya, jangan sampai burung yang kita kondisikan itu malah justru dia kurang vitamin, bahkan jadi kurus. Itu akhirnya nanti kita akan menjadi rugi sendiri, itu ya. Oke, semoga bermanfaat teman-teman semuanya, dan terus semangat bisa jalani hobi kita, kenariannya, tentang kenari, memelihara kenari, sehingga menghasilkan sesuatu yang luar biasa dan membuat hati kita senang dan bahagia. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.